Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Yang pertama, saya akan memperkenalkan nama saya Yeri Ratu, NIM 2224036 dari program studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Kristen Wirabacana Sumba yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Di sini yang pertama struktur pasar persaingan sempurna, ada pengertiannya itu struktur pasar di mana terdapatnya banyak penjual dan pembeli yang menjual produk sejenis atau homogen, sehingga tidak ada satupun pelaku pasar dapat memengaruhi harga. Harga terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Yang berikut ada ciri-ciri umum pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat memengaruhi harga pasar. Dan yang kedua itu produk yang diperjualkan bersifat homogen, seragam. Barang yang dijual sama kualitas dan jenisnya sehingga konsumen memilih penjual. Dan yang ketiga itu harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Harga terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran, bukan ditentukan oleh penjual. Nah, di sini dia melihat antara kesamaan permintaan atau penawaran sehingga dia bisa menentukan harga sesuai permintaan dari konsumen tersebut. Yang keempat itu penjual bersifat price taker, yang produsen hanya menerima harga yang berlaku di pasar, tidak dapat menaikkan harga sendiri. Nah, di sini dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada satupun pelaku usaha yang bisa menaikkan harga hanya sendiri. Dan yang terakhir itu bebas keluar masuknya pasar. Tidak ada hambatan bagi produsen baru untuk masuk atau keluar dari pasar. Nah, di sini dia menyatakan bahwa pelaku usaha itu tidak ada hambatan untuk maupun dia keluar atau masuk karena tidak ada keterikatan dalam pasar tersebut, bebas. Nah, dan yang berikut itu ada penentuan harga. Yang pertama itu harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Harga terbentuk dari secara alami dari interaksi antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan juga barang yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua itu penjual tidak dapat menentukan harga sendiri karena jumlah penjual sangat banyak dan produk seragam. Setiap penjual tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga pasar. Nah, di sini tidak ada satupun pelaku usaha yang bisa untuk membedakan harga barang yang diperjualkan itu di dalam pasar. Yang ketiga itu produsen bersifat price taker. Produsen hanya menerima harga yang sudah berlaku di pasar. Jika tidak mengikuti harga tersebut, barangnya tidak akan laku. Di sini yang dinamakan pasar persaingan sempurna. Tidak ada yang menjual barang yang harga tinggi sendiri. Yang keempat itu perubahan harga terjadi karena perubahan pasar. Harga dapat berubah jika terjadi perubahan permintaan, misalnya selera konsumen tersebut beda atau penawaran, misalnya biaya produksi atau jumlah produsen. Yang kelima itu harga cenderung stabil dalam jangka panjang. Jika ada keuntungan, produsen baru akan masuk pasar. Jika produsen akan keluar sehingga harga kembali tingkat normal. Yang berikut itu ada contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu pasar hasil pertanian seperti beras, jagung, gandum dan cabai. Produk yang dijualkan relatif seragam dan jual oleh banyak petani sehingga harga ditentukan oleh pasar. Nah, di sini ketika kita melakukan contoh di dalam
contoh di suatu petani itu ketika dia mau menjualkan barang, menawarkan barang ke suatu pasar itu perlu pendekatan yang cukup dalam, bahwa terlalu banyak petani yang punya barang tersebut. Dan yang kedua itu pasar sayur mayur di pasar tradisional. Banyak penjual menjual jenis sayur yang sama dengan kualitas hampir seragam sehingga tidak bisa menentukan harga sendiri. Di sini pengaruh banyaknya petani yang membudidayakan yang namanya sayur itu, maka sayur itu bisa harganya jatuh karena barang tersedia banyak. Dan yang ketiga itu pasar ikan segar. Nelayan menjual ikan dengan jenis yang sama dan jumlah penjual banyak sehingga harga mengikuti pasar. Yang keempat itu pasar telur ayam. Telur ayam itu memiliki kualitas yang hampir sama dan diproduksi oleh banyak peternak sehingga tidak ada presiden yang menguasai harga. Di sini tidak ada pelaku usaha itu seperti pengusaha ayam telur itu, dia tidak bisa melakukan menaikkan harga, karena ketika dia mau menaikkan harga sendiri maka barangnya tidak laku. Bahwa banyak pelaku usaha yang sesuai dengan harga yang normal. Dan yang kelima itu pasar buah-buahan tertentu seperti pisang atau jeruk lokal yang dijualkan oleh banyak pedagang dengan harga yang relatif sama. Contohnya ini mendekati pasar persaingan sempurna. Meski dalam praktiknya jarang ada pasar yang benar-benar sempurna, namun dalam teori kita perlu mempelajari bagaimana pasar sempurna itu kita bisa menerapkan dalam pasar, bahwa dalam usaha itu penting kita melakukan bisnis itu sesuai harga yang dapat diminta oleh konsumen. Yaitu ada juga kelebihan dari pasar persaingan yang sempurna. Yang pertama itu harga relatif murah bagi konsumen. Persaingan yang ketat membuat presiden tidak menaikkan harga seenaknya. Di sini kelebihan pada pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu yang mendapat keuntungan yaitu konsumen yang bisa mendapatkan harga yang agak sesuai. Dan yang kedua itu produksi berlangsung efisien. Produsen berusaha menekankan biaya produksi agar tetap memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga itu tidak ada monopoli. Tidak ada satupun penjual yang menguasai pasar sehingga persaingan berjalan sehat. Slide yang saya sudah jelaskan dari atas tadi, saya rasa sudah termasuk bahwa pasar persaingan sempurna itu tidak ada yang menguasai harganya sendiri, bahwa dalam melakukan usaha itu perlu melakukan menjual barang yang sesuai dengan permintaan konsumen tersendiri. Dan yang keempat yaitu konsumen memiliki banyak pilihan. Banyak penjual membuat konsumen bebas memilih tanpa takut harga mahal. Yang terakhir itu mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Faktor produksi digunakan seefisien mungkin agar tidak menimbulkan kerugian. Di sini kelebihan pasar sempurna yang dapat keuntungannya pasar persaingan tersebut konsumen, karena dia bebas memilih barang tersebut karena
Dalam pasar persaingan sempurna, harga relatif. Yang berikut itu peran pasar persaingan sempurna dalam perekonomian. Yang pertama, menciptakan persaingan yang sehat. Banyaknya penjual dan pembeli mencegah terjadinya monopoli dan kecurangan harga. Yang kedua, menentukan harga secara adil. Harga terlebih dari mekanisme permintaan dan penawaran sehingga mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Yang ketiga itu mendorong efisiensi produksi. Produsen dituntut untuk menekankan dan menggunakan sumber daya secara optimal. Yang keempat itu melindungi kepentingan konsumen. Konsumen mendapatkan harga yang wajar dan memiliki banyak pilihan produk. Yang kelima itu menjadi acuan pasar lain. Pasar persaingan sempurna digunakan sebagai modal atau perbandingan menganalisis struktur pasar lainnya. Dan yang keenam itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Alokasi sumber daya yang efisien membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang berikut kesimpulan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli serta produk yang dijualkan berhomogen. Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, bukan oleh penjual. Struktur pasar ini menguntungkan konsumen karena harga relatif murah dan pilihan banyak serta mendorong efisiensi produksi. Namun keuntungan produsen terbatas dan pasar persaingan sempurna jarang ditemukan secara murni di dunia nyata. Mungkin di video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang menonton, selamat menonton. Saya sangat berterima kasih. Mungkin ada yang sempat menonton sampai habis. Dan yang terakhir, saya berterima kasih kepada ibu yang memberikan tugas untuk membuat video tentang materi yang mata kuliah yang dibawakan ibu. Sekian dan terima kasih.